Perkenalkan, nama saya Simon Taguburi, NIM 22032454, semester 2, jurusan Reka Medis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia, saya akan memperkenalkan dosen anatomi fisiologi, yaitu Henry Didiharto SKF, NERS MPD. Sistem pencernaan manusia. A. Saluran pencernaan. 1. Rongga mulut. Mulut merupakan sebuah rongga yang berbentuk oval di dalam tengkorak. 2. Fungsi utama mulut, yakni untuk makan dan berbicara. Yang bagian mulut termasuk seperti bibir, vestibulum, rongga mulut, gusi, gigi, langit-langit keras dan lembut, lidah dan kelenjar ludah. Mulut juga dikenal sebagai rongga mulut atau rongga buka. Anatomi mulut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur depan yang disebut anterior dan belakang yang disebut posterior, yang menjadi titik pertemuan antara rongga mulut depan dan kerongkongan sebagian jalur makanan. Dua, faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Pada umumnya, faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring laringeal yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju esofagus. Fungsi faring terutama adalah untuk respirasi pada waktu menelan, resonan suara, dan artikulasi. Proses menelan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, yang kedua fase faringeal, dan yang ketiga fase esofagus, yang terjadi secara berkesinambungan. Pada proses menelan akan terjadi hal-hal berikut. 1. Pembentukan bolus makanan dengan ukuran dan konsistensi yang baik. 2. Upaya Springer mencegah terhamburnya bolus selama fase menelan. 3. Mempercepat masuknya bolus makanan ke dalam faring saat respirasi. 4. Mencegah masuknya makanan dan minuman ke dalam nasofaring dan laring. Kerjasama yang baik dari otot-otot dari rongga mulut untuk mendorong bolus makanan ke arah lambung. 5. Usaha untuk membersihkan kembali esofagus. 3. Esofagus. Esofagus merupakan sebuah saluran berupa tabung berotot yang menghubungkan dan menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Dari perjalanannya dari faring menuju gaster, esofagus melalui 3 kompartemen dan dibagi berdasarkan kompartemen tersebut, yaitu leher yang disebut pars cervicalis sepanjang 5 cm dan berjalan di antara trakea dan kolumna vertebralis. Fungsi kerongkongan atau esofagus. 1. Untuk membawa makanan, cairan dan air liur dari mulut menuju hati. 2. Menghasilkan gerak peristaltik. 3. Mencegah laju isi dan cairan lambung. 4. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Bagian-bagian kerongkongan atau esofagus. 1. Bagian superior. 1 atau 3 esofagus ialah sebagian besar otot penyusun esofagus. Pada bagian ini adalah otot rangka bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. 2. Bagian tengah, yakni yang terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. 3. Bagian inferior
atau bawah esofagus, yaitu otot penyusunnya adalah otot halus yang bekerja. 4. Gaster atau lambung. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan pada manusia. Fungsi lambung adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sementara dan mengelola makanan tersebut agar dapat masuk ke usus kecil. Lambung memiliki derajat kesamaan bernilai 3 yang artinya lambung bersifat sangat asam. Sifat asam tersebut membuat lambung dapat menghancurkan dan membunuh mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Dinding lambung tersusun atas 3 jenis otot. Otot lambung di antaranya otot melingkar, otot memanjang, dan otot menyilang, sehingga ketika otot berkontraksi akan terjadi gerakan memutar yang disebut gerak peristaltik. Fungsi lambung di antaranya yaitu A. Sebagai pertahanan utama dalam sistem kekebalan tubuh, sebab langsung mengandung asam klorida yang membantu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama makanan yang dikonsumsi. B. Untuk menyerap ion, air, dan beberapa senyawa larut lemak seperti alkohol, kafein, dan aspirin. C. Untuk memproses dan mengubah protein menjadi peptid. D. Untuk membekukan susu dan mengeluarkan kalsium. 5. Usus halus. Usus halus atau intestinum tenue adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari yang disebut duodenum, usus kosong yang disebut jejunum, dan usus penyerapan yang disebut ileum. Usus halus merupakan organ pencernaan yang akan mencerna kim menjadi lebih sederhana. Kim adalah makanan yang telah dicerna di lambung yang memiliki tekstur halus. 6. Kolon atau usus besar. Kolon atau usus besar merupakan salah satu organ pencernaan lanjut dari usus halus. Usus halus besar terletak di antara rektum dan usus halus buntu. Fungsi usus besar yang paling utama adalah menyerap makanan yang tidak dapat diserap usus halus serta cairan dan garam dari makanan sehingga mampu menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Dengan penyerapan air yang dilakukan, usus besar berperan dalam pembentukan konsistensi feses baik cara maupun padat. Ukuran usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan diameter sekitar 6 cm. Sisa makanan yang telah melewati kolon berakhir di rektum, yakni muara usus besar yang disebut anus. 7. Rektum. Rektum adalah organ yang terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhiri di anis. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Fungsi rektum. Rektum bertindak sebagai gudang untuk tinja. Ketika dinding rektum mengembangkan karena isinya yang penuh, reseptor peregangan sistem saraf yang terletak di dinding rektal merangsang keinginan untuk mengalir. Jika keinginan itu tidak terpenuhi, bahan dalam rektum akan kembali usus besar, di mana lebih banyak air akan diserap dari tinja.
Drainase yang berlebihan untuk waktu yang lama akan menyebabkan konstipasi dan feses mengeras. 8. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peran penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar seperti puborectal merupakan bagian dari otot levator anus sphincter externus yang disebut otot lurik dan sphincter internus yang disebut otot polos. Fungsi anus mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur mengeluarkan feses sesuai keinginan. Menahan bab di saat tertentu. Rasa ingin bab juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Organ tambahan yang disebut aksesorius. 1. Gigi. Gigi adalah salah satu struktur berklasifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Struktur yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan banyak fungsi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Pada beberapa hewan, terutama karnivora, gigi juga berfungsi sebagai senjata untuk menumbuhkan mangsa. Agar gigi tertutup oleh gusi, gigi memiliki struktur pelindung yang disebut imel gigi. Fungsinya untuk membantu mencegah terbentuknya lubang pada gigi. Fulp dalam gigi dapat ditemukan di pusat dan inti gigi, sedangkan dentin merupakan lapisan yang terletak di bawah imel. 2. Lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyahnya dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga banyak memiliki struktur Lidah juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Anatomi fisiologi lidah. 1. Dasar lidah, yaitu sepertiga posterior bagian faringeal dari lidah. Dasar lidah mendekati dasar mulut. 2. Badan lidah, yaitu 2/3 anterior dari lidah terletak tepat di rongga mulut. 3. Apeks lidah, yaitu bagian ujung dari lidah. 4. Papila lingual, yaitu permukaan tertentu dari lidah yang mempunyai struktur agak naik dari mukosa khusus. 5. Apabila pupila piliformis, yaitu pupila yang tipis seperti vena dan keputih-putihan yang membuat permukaan dorsal memiliki tekstur beledu atau beludro. B. Pupila fungiformis, yaitu pupila yang berwarna kemerahan, lebih kecil dan terbentuk seperti bintil-bintil jamur pada permukaan dorsal. 3. Kelenjar ludah. Kelenjar saliva adalah kelenjar sekretori yang memiliki ductus untuk mengeluarkan sekresnya ke rongga mulut. Produksi saliva pada orang dewasa sehat lebih kurang 1,0 liter atau 24 jam. Proses sekresnya dikendalikan oleh sistem persyarapan reseptor
Colinegri. Berdasarkan ukurannya, kelenjar selipa terdiri dari dua jenis, yaitu kelenjar selipa mayor dan kelenjar selipa minor. Kelenjar selipa mayor terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis yang disebut Daes Ruth-Ankelmis. Fungsi kelenjar ludah atau selipa. 1. Berikut ini terdapat beberapa fungsi kelenjar lidah, terdiri atas 2. Lubrikasi dan membersihkan mukosa oral, melindunginya dari kekeringan dan bahan-bahan karsinogen. 3. Membantu pencernaan makanan melalui aktivitas enzim yang disebut amlase atau pialin yang dikandungnya. 4. Sebagai buffer mukosa oral terhadap bahan yang bersifat asam dan bakteri. 5. Aktivitas antibakteri. 6. Membantu mempertahankan integritas gigi karena saliva. Berperan dalam remineralisasi permukaan gigi. 7. Membantu dalam berbicara atau pelumasan pada pipi dan lidah. 8. Jumlah sekresi air ludah dapat dipakai sebagai ukuran tentang keseimbangan air dalam tubuh. 4. Kandung empedu. Kandung empedu atau gallbladder merupakan organ yang memiliki bentuk seperti buah pir yang mampu menyimpan sekitar 50 mm empedu yang diperlukan tubuh untuk proses pencernaan. Panjang kantong empedu pada manusia sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Warna hijau gelap tersebut bukan karena warna jaringnya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini berhubungan dengan hati dan us 12 jari yang disebut duodenum melalui saluran empedu. Nama lain kantong empedu yaitu kantong empedu atau geta empedu. Fungsi kantong empedu. 1. Membantu proses pencernaan lemak. 2. Membantu proses absorpsi lemak. 3. Membantu pengeluaran limbah. 4. Mendetoksifikasi racun dari hati. 5. Pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaptut atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan yang disebut fungsi eksokrin dan menghasilkan hormon yang disebut fungsi endokrin. Pankreas terletak pada perut atas, memanjang ke arah kiri, dan bagian kepalanya tampak menempel pada duodenum yang disebut us 12 jari. 6. Hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Hati yaitu organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas, yang sebagian besar terdapat pada sebelah kanan. Beratnya 1-500 gram atau 2,5% dari berat badan yang dewasa normal. Secara fisiologis, fungsi utama dari hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar yang terbesar dan salah satu kelenjar terpenting dalam tubuh manusia.
hati yang berwarna merah tua dan juga yang berwarna merah kecoklatan. Pada orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati terletak pada di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma atau sekat rongga dada. Sekian dan terima kasih.